Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sylvester Ananbolya Ihwa. Di sini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah dalam melakukan penginstalan Linux Debian menggunakan aplikasi VirtualBox dalam mata pelajaran perakitan komputer dan sistem operasi berbasis project. Saya telah berada di aplikasi VirtualBox. Jadi dalam melakukan penginstalan Linux Debian ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah ISO dari Linux Debian sendiri, kemudian adalah aplikasi VirtualBox-nya. Ini adalah merupakan tampilan awal dari aplikasi VirtualBox-nya. Nah, untuk langkah pertama teman-teman bisa lihat di sini ada tombol-tombol. Teman-teman langsung pilih new aja. Lalu teman-teman bikin name-nya, namanya terserah teman-teman bikin apa. Saya bikin yang simpel aja, Debian aja langsung ya. Nah, dia langsung otomatis kepilih ya kalau teman-teman bikin nama dari jenis ISO-nya atau versinya. Langsung aja next. Nah, untuk memory size-nya itu atau RAM-nya pilih aja 1000 MB karena ini laptopnya cukup kompeten. Lalu lanjut aja create virtual hard disk now, ini di next aja. Lalu di sini dipilih dynamically allocated. Lalu di sini untuk size dari Linux DB-nya kita isi 1 TB aja. Nah, langsung di create. Udah seperti ini teman-teman, langsung pilih yang bagian tadi teman-teman buat itu. Ini Debian saya, langsung klik start. Nah, pada bagian di sini kita disuruh untuk memilih ISO-nya ya. Nah, di sini saya sudah ada. Kalau teman-teman di sini belum ada, teman-teman bisa add. Cari di mana teman-teman menempatkan ISO tadi. Saya menempatkannya di volume D atau disk D ya. Langsung Debian terus open, lalu choose, lalu start. Ini saya besarin aja. Nah, teman-teman di sini disuruh pilih penginstalannya itu lewat mana, atau graphical install atau bagaimana. Teman-teman aja pilih aja graphical install, terus enter. Nah, tinggal ditunggu. Sebentar. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk memilih bahasa yang akan digunakan dalam penginstalannya. Kita pilih aja Inggris ya. Lalu disuruh diminta untuk lokasinya. Kita pilih aja others. Kita buat di Indonesia ya. Jadi pilih di Asia, tadi kan udah ada Asia, lalu cari Indonesia. Nah, ini. Nah, di sini configure locales, teman-teman pilih aja yang ini juga. Lalu configure keyboard, teman-teman enter aja karena dipilih American English. Lagi menginstal install komponen from the installation media. Jadi mohon menunggu. Nah, di sini teman-teman disi ke nama servernya, teman-teman enter aja, nggak usah diisi. Lalu hostname-nya Debian saja, terserah teman-teman bikinnya apa tadi sebelumnya. Lalu domain name-nya teman-teman skip aja karena mungkin kalau ada teman-teman website bisa masukin. Di sini root passwordnya teman-teman isi aja sembarang, jangan sembarang sih. Teman-teman bisa ingat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya bikinnya simple aja 1 sampai 8. Full name of new user teman-teman isi aja Eren ya, nama saya sendiri itu. Lalu di sini teman-teman username juga Eren. Lalu di sini disuruh bikin password untuk masuk login ya. Teman-teman isi lagi 1 sampai 8 lagi ya. Atau terserah teman-teman lah. Nah, di sini teman-teman configure the clock atau konfigurasi jam. Tadi kan kita sudah memilih lokasinya ya, otomatis dia bakal menunjukkan zona waktu yang ada di lokasi tersebut di Indonesia ya. Jadi saya tempatkan di Western dekat Sumatera karena Batam dekat dengan Sumatera. Lagi mendeteksi partisi yang tadi kita buat sebelumnya. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman kalau kurang memahami, teman-teman bisa langsung pilih use entire disk. Tapi saya diminta sama guru saya untuk membuat 3 partisi ya. Jadi partisi C, D dan E.
Jadi kita bikin manual, lalu kita klik di partisi itu hard disk 1 teranya, lalu create a new partition on this device, pilih yes. Lalu klik yang bawah lagi, create a new partition, teman-teman isi, misalnya saya membuat desainnya itu 400 GB, berarti 400 GB tulis. Enter, primary, beginning, dan ini teman-teman pilih mount point-nya itu di root file system, oke. Lalu nah kalau udah selesai teman-teman pilih don't setting up the partition. Nah udah 400 GB kan. Nah yang kedua itu diminta 300 GB ya, untuk yang D itu, untuk yang 500 GB untuk yang D nya, sedangkan yang E nya itu 100 GB. Pilih lagi create a new partition, kita pilih 500 GB, enter. Ini logical primary aja, beginning, lalu mount point nya ini teman-teman isi don't mount it, lalu don't setting up the partition. Nah di sini tinggal teman-teman sisain aja buat C nya ya, enter aja, terus ini boleh juga sih. Lalu ini jangan home karena kita mau bikin partisi C, D, E ya, jadi don't mount it, lalu don't setting up the partition. Nah kalau udah selesai sini, finish the partitioning. Do you want to return the partition menu, teman-teman pilih no. Do you want to return the partition menu, ini peringatan ya sama dia, kita pilih lagi no. Write the change to this, teman-teman pilih yes. Lagi membuat partisi dia, udah kita susun sebelumnya. Pada bagian ini lagi menginstal the base system, jadi mohon menunggu. Karena mungkin memakan waktu banyak, jadi saya akan skip kepada bagian yang selanjutnya. Kembali lagi bersama saya, dan ini sudah tiba di bagian configure the packet manager. Teman-teman disuruh scan extra installation media, teman-teman pilih aja no. Lalu di sini use a network mirror, teman-teman pilih no lagi. Saya kurang tahu fungsinya, tapi pilih aja no. Nah lagi select and install software, tunggu ya. Karena mungkin bagian ini juga tidak. Nah disuruh di sini kita diminta configure the popular contest, teman-teman disuruh nanti ada rekomendasi konten gitu, teman-teman pilih aja no gitu ya, biar nggak ada rekomendasi, nanti bikin mumet aja Debiannya. Nah pada bagian ini teman-teman yang ini jangan dicentang, lalu scanner, nah langsung aja enter ya, langsung continue. Nah continue ya teman-teman, biar tidak memakan waktu yang lama ya. Karena mungkin waktu juga ini pada bagian select and install software ini memakan waktu lama, jadi saya akan skip ke bagian selanjutnya. Mohon menunggu. Nah, kembali lagi setelah tadi menginstal base systemnya, kita sampai di install the group bootloader. Nah, pada bagian ini teman-teman pilih yes. Lalu di sini install the group bootloader ini taruh di mana? Taruh di tadi dia hard disk yang tadi kita buat atau partisi tadi kita buat. Nah, lagi menginstal the bootloadernya. Lagi finish, sebentar lagi. Nanti dia akan masuk ke boot menu ya dari Debian-nya. Nah, setelah sampai di sini ada tulisan finish the installation, berarti selesai juga ya instalasinya. Klik continue. Nah, di sini masuk bootnya, sabar. Nah, di sini teman-teman langsung enter aja. Sabar. Lagi ngecek sistemnya tadi udah diinstal. Nah, kita udah masuk di tampilan awal dari
Debian-nya. Langsung aja kita klik. Lalu kita masukin password yang tadi sebelumnya. Enter lagi. Nah, tunggu sampai masuk ke desktopnya ya, desktop Debian-nya. Nah, inilah tampilan dari desktop Debian-nya itu. Maaf jika ada kebisingan. Nah, kalau udah sampai di sini, teman-teman berarti sudah selesai dalam melakukan penginstalan dari Linux Debian-nya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika dalam melakukan penginstalan ada kata-kata yang tidak sesuai atau tidak terdengar baik oleh teman-teman. Mohon maaf. Salam dan terima kasih.